Hello, welcome back to my channel Kartika Yumai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang frugal lifestyle. Frugal living itu apa ya? Frugal living merupakan gaya hidup hemat di mana orang melakukan pengaturan keuangan dengan bijaksana dan penuh kesadaran, yaitu dengan memprioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang penting dan meminimalkan pengeluaran untuk sesuatu yang kurang penting atau tidak penting. Frugal living itu tidak sama dengan cheap living. Kalau cheap itu membeli sesuatu dengan harga yang paling murah apapun itu. Tetapi kalau frugal itu membeli sesuatu yang diperlukan dengan melihat value dari barang. Biasanya orang yang menerapkan frugal living akan memilih barang yang berkualitas dan tahan lama. Mereka tidak membeli barang yang murah dengan kualitas yang rendah dan tidak tahan lama. Jadi, orang yang mengadopsi frugal living bisa saja membeli barang yang berkualitas bagus seperti baju, sepatu, makanan, dan lain-lain kalau itu memang dibutuhkan. Frugal living bukan berarti mencari barang-barang murah atau tidak pernah mengeluarkan uang, tetapi lebih kepada bijaksana atau sadar dalam mengeluarkan uang dan juga berpikir dengan cermat sebelum membeli sesuatu. Kuncinya yaitu mengutamakan kebutuhan pokok seperti makanan, bil, dan lain-lain. Baru kemudian merencanakan seberapa banyak pengeluaran untuk kebutuhan sekunder seperti hiburan, fashion, dan lain sebagainya. Keuntungan frugal living yaitu bisa menyimpan uang dan berinvestasi lebih banyak. Hal ini karena hidup hemat, jadi uang bisa ditabung dan untuk berinvestasi. Selanjutnya, punya waktu yang lebih banyak untuk membahagiakan diri sendiri dengan melakukan aktivitas yang disukai. Contohnya begini, karena di rumahnya itu tidak banyak barang yang kurang penting, jadi tidak banyak waktu yang dihabiskan untuk beres-beres, bersih-bersih maupun memaintenance-nya, sehingga waktu yang ada bisa digunakan untuk kegiatan lain yang ia sukai. Keuntungan selanjutnya yaitu mengurangi stres. Contohnya, karena keuangan dan pengeluaran untuk utilities seperti listrik, air, gas, dan lain-lain itu sudah diatur dengan cermat, jadi tidak pusing memikirkan bil ataupun pengeluaran lain yang membengkak. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesehatan. Contohnya yaitu dengan memasak dan melakukan food planning sendiri, jadi bisa melakukan diet sehat. Keuntungan selanjutnya yaitu meminimalisir hutang. Hal ini karena mengutamakan hal-hal yang dibutuhkan, jadi barang yang kurang penting tidak perlu dibeli apalagi secara kredit. Bagaimanakah tips-tips untuk frugal living? Yang pertama dan sangat penting yaitu bedakan antara kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan keinginan. You need it or you want it. Selanjutnya, buat perencanaan dan tujuan finansial yang jelas dan masuk akal. Misalnya, untuk dana rutin seperti utilities dan lain-lain, kemudian dana pensiun, dana pendidikan anak, dana untuk beli rumah, dana darurat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hindari gengsi dan FOMO atau fear of missing out. Jangan terpengaruh tren dan berhentilah memikirkan ekspektasi orang lain pada diri kita. Tips selanjutnya yaitu buat perencanaan makanan atau meal planning. Misalnya dengan memasak sendiri dan merencanakan menu makanan selama 1 minggu. Hal ini penting untuk diet sehat dengan budget yang baik. Tips selanjutnya yaitu hemat dalam berbelanja.
Kita bisa membuat list sebelum belanja. Pikirkan dulu sebelum membeli, kamu butuh atau kamu pengen sekali lagi. Kemudian hindari impulsif buying. Selanjutnya kita juga bisa mencari diskon atau kupon. Dan yang terpenting ini kita sebisa mungkin menghindari hutang konsumtif, yaitu membeli barang-barang konsumtif dengan kredit. Kalau itu bukan barang yang penting, sebaiknya kita hindari. Tips selanjutnya yaitu hemat dalam penggunaan energi, air, dan juga telepon. Misalnya, matikan lampu dan AC saat tidak digunakan. Atur dengan cermat penggunaan telepon dan internet. Tips selanjutnya yaitu hemat saat traveling. Jadi kita bisa merencanakan traveling dengan matang. Kita buat itinerary sebelum berangkat sehingga kita bisa merencanakan budgetnya. Tips frugal living selanjutnya yaitu lakukan pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri daripada membayar orang lain. Tips selanjutnya, kurangi pengeluaran yang tidak penting. Next yaitu reuse and recycle. Misalnya baju-baju lama yang sudah tidak dipakai itu bisa kita jahit kembali dan bisa dibuat menjadi kain keset seperti itu. Oke, sekian video kita hari ini. Thank you so much for watching. See you.